Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal qadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yasjudunahu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Idul Fitri di tempat yang menenteramkan, sangat menenangkan dengan suasana desaan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah telah menuntaskan puasa kita di bulan Ramadan, dan insya Allah kita diberikan status oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang kembali pulang dalam kondisi asal, yaitu fitrah. Fitrah berarti suci. Dan di kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan yang telah dibawa oleh nabi-nabi sampailah Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita, bahwasanya terkhusus di kesempatan Idul Fitri ini kita diberikan status sebagai hamba-hambanya Allah yang kembali bersih, kembali nol. Dan dari ayat yang saya bacakan di depan, ayat ke-206 dari surat Al-A'raf, ayat terakhir, Allah memberikan indikasi kepada kita kalau kita sudah fitrah, sudah bersih kembali, maka Allah katakan innal ladzina inda rabbika, berarti kita akan mendapatkan rahmat oleh Allah. Karena orang-orang yang di sisi Allah la yastakbiruna an ibadati, ibadah-ibadahnya. Dan kita sudah ditempah oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kita menahan diri. Berarti kita memang tidak menginginkan kehormatan-kehormatan yang bersifat keduniawian. Maka orang yang sedemikian, yang mampu menahan hawa nafsunya, Allah katakan nanti akan berada di sisi Allah. Dengan kata lain, akan diberikan rahmat oleh Allah. Karena la yastakbiruna an ibadati, ibadah-ibadahnya tidak diinginkan untuk menggapai kebahagiaan dunia, tapi melampaui batas sampai kebahagiaan di akhirat. Karenanya aktivitas kesehariannya akhirnya terisi dengan yusabbihunahu, selalu mensucikan Allah. Yang lain selain Allah tidak berharganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dilakukan di dunia ini tujuannya adalah mencari ridha Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan ayat ini, saya ingin membawakan satu hadits yang panjang yang merupakan satu wasiat dari nabi satu ke nabi selanjutnya, terutama dimulai oleh Nabi Nuh. An Abdullah ibni Amr, dari sahabat Abdullah ibni Amr, anak dari Amr ibnu As, meriwayatkan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama para sahabat Nabi dan dengan sahabat-sahabat yang lain, faja'a rajulun min ahlil badiyah, tiba-tiba ada seseorang dari Badui datang. Alaihi
jubbatu sijanin masruratun bid-dibaj. Datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan pakaian yang yang mewah, jubah yang dianyam dengan sutra, masruratun bid-dibaj. Qala, kemudian dikatakan, huwa yuridu ayyad'a kulla farisin ibni faris. Dia berpakaian sedemikian itu dengan maksud untuk merendahkan orang yang selama ini sombong. Orang yang selama ini suka berkendara mewah. Kalau dalam masa itu ya digambarkan faris, kuda yang harganya paling mahal. Wa yarfa'a kulla ra'in ibni ra'in, dan ingin mengangkat derajatnya para penggembala, digambarkan oleh sebagai orang-orang yang tidak punya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbati, kemudian Nabi membetulkan jubahnya. Nah, karena Nabi juga memakai jubah. Faqala ala ara alaihi libasa man la ya'kil. Tapi sayang, saya tidak melihat orang yang berpakaian sedemikian tadi, yang orang Badui tadi, sebagai orang yang berakal. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam sebagai bapak manusia. Kenapa dikatakan bapak manusia? Karena setelah banjir besar, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah turunkan adab dan tersisa orang-orang yang taat. Kemudian sampailah kita ini sebagai keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Lamma khadarathul wafatu qala libnihi, ketika sudah menjelang ajalnya maka berwasiat kepada anak cucunya sebagai wasiat kenabian. Inni qasun ilaikal wasiyah, wahai anakku, saya bertugas, memiliki beban untuk menyampaikan wasiat ini, dan hendaknya nanti engkau sampaikan ke anak cucumu selanjutnya. Dan ini adalah wasiat kenabian. Amuruka bitnataini wa anhaka bitnataini. Saya perintahkan untuk kamu memegang dua hal, dan saya larang engkau dari dua hal. Amuruka bila ilaha illallah. Perintah yang pertama adalah memegang kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya diucapkan, tapi dihayati, dijadikan prinsip dalam kehidupan. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah hafal doa ini. Tidak ada daya dan upaya, hanya dari engkau. Tubuh kita, tubuh jenengan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan milik kita masing-masing, tetapi titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bergerak, bisa melakukan apa saja, itu karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan dimintai tanggung jawab, bukan milik kita. Fa innas samawati sab'a, karena langit yang 7, wal aradina sab'a, dan bumi juga yang 7 lapisan. Lau wudi'at fi kifatin, kalau diletakkan di neraca, suatu neraca sebelah kanan. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin, diletakkan di neraca sebelahnya. Rojahat bihinna la ilaha illallah, maka langsung langit yang 7 dan bumi yang 7 yang begitu beratnya, hanya dengan kalimat la ilaha illallah, rojahat bihinna, langsung jomplang. Tidak ada bandingannya beratnya. Walau annas samawati sab'a wal ardina sab'a kunna khalaqatan mubhamatan, andaikan langit yang 7 dan bumi menjadi satu dan dibuat menjadi satu cincin yang kokoh, tidak ada sambungannya, qasamat hunna la ilaha illallah, tetap akan hancur lebur di hadapan la ilaha illallah. Dan kita teringat ada satu hadis qudsi
Ketika Allah sudah menciptakan kolam pena, perintah yang pertama kali adalah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sanggup pena tersebut menuliskan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah, terkhusus ketika kita sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kalimat pertama kali yang kita hadapkan kepada Allah, yang kita aturkan kepada Allah adalah Allahu Akbar. 7 kali ditambahi sebagai takbir zawaid, dan rakaat kedua 5 kali ditambahi untuk menunjukkan kita adalah sekecil-kecilnya makhluk. Allah yang maha besar dari apa yang bisa dianggap manusia paling besar. Tidak ada bandingannya. Sehingga kita harus memegang la ilaha illallah, baik lisan kita, hati kita, pikiran kita, jasad kita. Kita harus berorientasikan la ilaha illallah. Karena kalimat ini juga menjadi miftahul jannah. Dan kita semua menginginkan, sejahat-jahatnya kita, sekotor-kotornya diri kita, kita pasti menginginkan ketika akhir hayat kita, kalimat terakhir yang keluar adalah la ilaha illallah. Wa amuruka bi subhanallahi wa bihamdi. Dan perintah yang kedua, wahai anakku, yang harus kamu pegang adalah subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, dan segala puji-pujian hanya bagi Engkau, wahai Allah. Kita telah diberikan apapun yang kita perlukan oleh Allah. Allah Maha Rahman, Maha Murah. Dan Allah juga nanti meminta kembaliannya juga dengan murah. Tidak sejumlah apa yang kita nikmati mulai bayi sampai kelak kita akhir hayat. Kalaupun di total kita tidak akan sanggup mengembalikan, tapi dengan Maha Rahimnya Allah, Allah hanya meminta kita untuk wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bayarannya adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas. Allah tidak meminta balasan lagi, tidak meminta pengembalian lagi, karena sebenarnya hidup kita ini adalah hutang, diberi hutang oleh Allah. Allah hanya meminta mukhlisina lahuddin. Kita beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, seikhlasnya, maka akan lunas segala apa yang Allah berhutangkan kepada kita. Karena apa? Innas sholata, karena kalimat tersebut adalah sholatnya, ibadahnya setiap makhluk. Wa yurzaqul khalqu kullu, dan dengan kita bertasbih, kita bertahmid, kita dijamin oleh Allah rezeki kita sebagaimana binatang-binatang ataupun dedaunan ataupun apapun ciptaannya Allah yang di langit dan bumi. Kita tidak mengerti tasbihnya mereka, tapi mereka senantiasa bertasbih. Hanya kita yang doluman jahulan, yang seringkali lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hal yang harus kita pegang. Tetapi wa anhaka anitnataini ya bunai. Tapi 2 hal juga yang harus aku larang dari engkau untuk engkau miliki, yaitu asyirku wal kibru. Amuruka anhaka bisyirki wal kibru. Saya larang engkau, wahai anakku, untuk dekat-dekat ataupun untuk engkau miliki ataupun untuk engkau bersinggungan dengannya, yaitu kesyirikan dan kesombongan. Qala, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna asyirka, kami telah mengenal apa itu syirik, karena pada zaman jahiliyah mereka adalah ahli-ahlinya tukang syirik. Enggak usah ditanya, enggak usah dilarang tentang syirik. Ketika sudah Islam, syiriknya sudah dibuang jauh-jauh. Wa mal kibru ya Rasulullah, tapi kalau untuk yang sombong itu yang bagaimana? Inilah yang berkaitan dengan kita, yang kehidupan kita selalu diselimuti dengan kesombongan. Baik kesombongan kepada diri kita, itu adalah kesombongan yang paling bahaya, dan juga kesombongan kepada orang lain. Wa ayyakuna li ahadina na'lani hasanani lahu masyirokani hasanani. Apakah sombong itu jika ada di antara kami, wahai Rasulullah, yang pakai sandal ataupun sekarang mungkin sepatu yang mahal-mahal,
Bahkan di redaksinya dikatakan lahuma syirokani, yang mana talinya itu harganya juga mahal. Biasanya sepatunya mahal, talinya murah. Ini juga talinya mahal, wahai Rasulullah. Qala la, tidak, itu bukan sombong. Jadi monggo kalau punya sandal sepatu mahal dipakai, tapi nanti di kalimat terakhir yang akan kita ketahui. Terus yang kedua, para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, ahwa ayyakuna li akhadina khullatun yalbasuha, apakah jika di antara kami memakai pakaian yang mahal, yang mewah, itu dikatakan sombong? Qala la, bukan. Bingung para sahabat. Apalagi huwa ayyakuna li akhadina dabatun yarkabuha, apakah sombong itu jika kami berkendara, kalau dulu naik kuda, naik onta, apakah dengan kendaraan-kendaraan yang mahal yang kami tumpangi itu kami dikatakan sombong? Qala la, tidak. Tambah bingung. Barulah sampai ke pertanyaan yang ketiga, ahwa ayyakuna li akhadina ashabun yajlisuna ilahi, apakah dikatakan sombong jika di antara kami itu memiliki pengikut yang banyak, kemudian mereka nurut kepada seseorang tersebut? Qala la, ini masuk wilayah politik. Tidak juga sedemikian. Famadal kibru ya Rasulullah, terus kemudian yang sombong itu yang bagaimana? Ini yang terjadi. Seringkali kita sombong tidak kepada orang lain, tetapi kepada kita, terhadap diri kita sendiri. Makanya Allah katakan doluman jahula, manusia itu seringkali mendolimi dirinya terus menerus dan membodohi dirinya masing-masing. Apa itu dikatakan oleh Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran, apalagi yang mengatakan kebenaran itu orang yang statusnya lebih rendah, orang yang finansialnya, keuangannya lebih rendah, orang yang fisiknya lebih rendah. Wah, siapa dia? Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kesombongan. Memakai baju, berkendara, memakai sepatu, memiliki pengaruh, tapi tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari orang lain, karena sudah merasa dirinya yang paling benar. Wa ghamsun nas, ataupun dalam riwayat lain wa ghamdun nas, yang meremehkan orang lain. Tidak menerima kebenaran dari orang lain, tidak menerima nasihat, pandangan orang lain. Pada ayatnya jelas wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan satu sama yang lain, tapi tidak mau. Sudah kena penyakit kibir, penyakit sombong. Apatah lagi yang kedua, mudah meremehkan. Dan ini adalah satu paket seperti mata uang. Tidak bisa dipisahkan antara menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sehingga Allah katakan di akhir surat Al-A'raf tadi, innal ladzina inda rabbika, orang yang nanti terjamin di sisinya Allah, tidak perlu mampir ke neraka, karena kita semua wa in minkum illa waridua, tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan melewati neraka. Yang jadi permasalahan mau mampir atau tidak. Dan Allah sudah memberikan dua tips agar kita tidak perlu mampir. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hendaknya kita semua tanpa terkecuali berkehendak memampukan diri kita dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita selama hayat masih di kandung badan. Sebelum malaikat Israel menjemput, marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Ramadan adalah bulan istighfar. Tidak bermaksud bulan setelah Ramadan kita tidak istighfar, tapi istighfar terus menerus. Bahkan Nabi yang maksum pun istighfar tidak kurang dari 70 kali sehari. Maka di akhir khutbah Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama menjalankan perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi umatnya, menjadi hamba Allah yang terjamin surga kita masing-masing tanpa perlu masuk ke neraka, dengan minimal setiap hari
membaca Sayyidul Istighfar. Man qalahu, barang siapa mengatakannya, mukinan biha, dengan penuh keyakinan. Sayyidul Istighfar, nanti bisa di Google kalau yang belum hafal. Doa istighfar yang paling tinggi derajatnya. Man qalahu mukinan wa mata, man qalahu mukinan fil yaum wa mata qabla ayyumsiyah, kemudian meninggal sebelum matahari terbenam. Fa huwa min ahlil jannah. Siapa yang tidak ingin dijamin masuk surga? Man qalahu wa huwa mukinun biha, barang siapa yang mengatakan Sayyidul Istighfar, membaca, mengakui kesalahannya di hadapan Allah, fil laili, ketika memasuki petang, wa mata qabla ayyusbika, dan meninggal sebelum menemui pagi hari, fa huwa min ahlil jannah, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tanpa perlu masuk ke neraka. Semoga habis ini tidak di antara kita yang selalu beristighfar. Bersyukur kalau kita sudah hafal Sayyidul Istighfar. Jenengan semua sudah memiliki handphone, tinggal di Google apa itu Sayyidul Istighfar, akan muncul dan dihafalkan pelan-pelan pagi, petang. Dan semoga dengan ini kita memiliki niatan yang baik untuk memulai hari-hari kita setiap bangun pagi dengan mengadukan kepada Allah, karena kita adalah hamba-hambanya Allah yang lemah, yang dhaif, memerlukan Allah, sehingga kita dipaksa oleh Allah setiap hari minimal 5 kali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kita akhiri khutbah kita dengan doa kepada Allah, memanjatkan doa agar kita diampuni segala dosa dan kita diberikan rahmat oleh Allah dan kita berhasil pulang ke surga kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatu wa sirruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la haznan illa shafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la huznan illa sa'atah wa la dainan illa qadaitah wala hajatan min khawaijid dunya walakar ridha walana fiyas salah illa qadaita ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.